Mengapa usia bintang bisa miliaran tahun? Well. Kembali lagi bersama channel Bicara. Halo semuanya, apa kabar yo? Pasti kalian sudah menunggu video baru tentang astronomi lagi kan? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bintang-bintang di langit yang ada di alam semesta. Bintang di langit bersinar dengan cerah, menyinari dunia di setiap insan. Bercanda. Oke, ceritanya bermula ketika ada anak bertanya pada bapaknya, "Kok kenapa ya bintang bisa miliaran tahun?" Nah, dari pertanyaan sang anak tadi, channel Bicara ingin membahasnya. Mengapa bisa seperti itu? Daripada penasaran, saksikan video ini selengkapnya. Oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke? Bintang-bintang yang biasa kita amati di langit, termasuk matahari, diketahui memiliki usia yang bisa mencapai miliaran tahun lamanya. Lalu mengapa usia bintang bisa selama ini? Apa bahan bakarnya sehingga bisa terus menyala? Sebenarnya panjang periode kehidupan sebuah bintang tergantung pada seberapa cepat penggunaan bahan bakar nuklirnya. Matahari kita yang termasuk bintang rata-rata telah terbentuk selama hampir 5 miliar tahun dan memiliki cukup bahan bakar untuk terus menyala hingga 5 miliar tahun ke depan. Nah, bintang-bintang termasuk matahari ini bisa menyala akibat adanya aktivitas yang dikenal sebagai fusi nuklir yang mengubah 4 atom hidrogen menjadi helium. Aktivitas ini terjadi dalam inti bintang yang padat dan panas, di mana suhunya bisa mencapai 20 derajat Celcius. Maksudnya 20 juta derajat Celcius. Wow! Sementara fusi nuklir menghasilkan tekanan ke arah luar inti bintang. Ada juga gravitasi yang menghasilkan tekanan ke arah dalam. Dan kedua kekuatan ini berada dalam keseimbangan yang sempurna, yang disebut dengan kesetimbangan hidrostatik. Seperti aku dan kamu, iya, kamu sempurna. Oke, balik lagi. Kesetimbangan hidrostatik ini akan terus bertahan sepanjang usia bintang sampai pada waktunya sebuah bintang kehabisan bahan bakar, di mana tekanan keluar akan berkurang. Maksudnya adalah jika bahan bakar bintang sudah berkurang dan sudah akan mencapai masa habisnya, tekanan keluar akan berkurang. Semakin besar sebuah bintang, semakin besar pengaruh gravitasinya. Dengan demikian, semakin besar bintang, semakin banyak hidrogen yang dibutuhkan untuk menyatukan guna menghasilkan tekanan yang cukup untuk menahan gravitasinya sendiri. Bintang-bintang besar dan masif menggunakan bahan bakar mereka pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada bintang-bintang bermassa rendah seperti matahari, sehingga rentang hidup mereka akan jauh lebih pendek. Mereka bersinar dengan luminositas yang jauh lebih besar, sama seperti halnya analogi sebuah mobil truk dengan mobil pribadi. Semakin besar ukuran mobil, maka bahan bakar yang digunakan akan semakin banyak dan semakin besar. Sementara itu, energi atau luminositas yang dipancarkan bintang seperti matahari adalah sekitar 3,8 kali 10 pangkat 26 Joule per detik. Bagi yang belum tahu Joule adalah satuan energi sama seperti kilograms. Itu untuk berat. Untuk energi menggunakan joules dengan satuan kilogram per massa gravitasi. Kalau nggak salah, ini adalah pelajaran kelas 6 SD. Untuk lebih mempermudah, 3,8 kali 10 pangkat 26 itu sama dengan 38 diikuti dengan deret 0 sebanyak 26 ke belakang. Yaitu lumayan besar ya, susah untuk dibilang. Jadi gampangnya 3,8 kali 10 pangkat 26. Oke, lanjut lagi. Dengan begitu, secara perhitungan reaksi fusi nuklir di matahari bisa berlangsung selama 10 miliar tahun. Berbeda dengan bintang yang lebih masif, dengannya yang rentang hidupnya hanya 10 juta tahun.
karena menghasilkan terlalu banyak energi dan biasanya energinya terbuang begitu saja. Sayang sekali. Coba kalau energi-energi dari bintang-bintang supermasif itu dipakai untuk nyalain listrik rumah, mungkin kita semua nggak usah bayar listrik lagi ke PLN. Aduh, bercanda ya. Oke, lanjut lagi. Lalu dari mana astronomi tahu bahwa usia matahari itu sudah mencapai 5 miliar tahun? Nah, pasti jadi pertanyaan besar kan? Loh, lu kok bisa tahu 5 miliar tahun? Emangnya lu dukun ya? Atau lu punya alat untuk balik ke masa lalu atau time traveler? Gimana ya caranya? Oke, untuk menjawab itu sederhana saja. Usia matahari saat ini ditentukan dari perhitungan radioaktif pada objek-objek di tata surya yang diketahui telah terbentuk sekitar waktu yang sama dengan matahari. Bisa dihitung dari nilai karbon atau atomnya. Nah, jadi gimana guys tentang penjelasan di atas? Mungkin akan agak sedikit rumit ya, tapi intinya dengan ilmu pengetahuan dan sains, kita bisa membuktikan dan mencari tahu fakta-fakta akan kebenaran sesungguhnya. Bagi teman-teman yang belum paham juga bisa mencari di Google tentang istilah-istilah yang belum dipahami atau mengulang videonya sampai paham. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan berguna. Share ke teman-teman kamu juga jika kamu suka video-video seperti ini. Dan nantikan video selanjutnya, karena video selanjutnya masih tentang astronomi. So stay tune di channel Bicara. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.